Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman semua? Semoga semuanya dalam keadaan baik ya. Baik, hari ini kita lanjutkan pembahasan kita di mapel administrasi umum. Hari ini kita akan bahas terkait dengan ruang lingkup dokumentasi. Nah, untuk ruang lingkup dokumentasi ini meliputi ini ya, dokumentasi literair, dokumentasi korporat, dan dokumentasi privat. Untuk dokumentasi literair ini terkait dengan bidang perpustakaan. Dokumen ini kegiatannya mengumpulkan buku, majalah, koran, brosur, dan bahan pustaka lainnya ya, yang disusun menurut sistem tertentu agar pengunjung lebih mudah mencari bahan yang diperlukan dan diinginkan. Ya, itu terkait dengan dokumen literair. Intinya untuk dokumen literair ini yang terkait di bidang perpustakaan ya. Kalau untuk dokumen yang kedua yaitu dokumentasi korporil. Nah, untuk dokumentasi korporil ini meliputi bidang permusiuman ya. Jadi dokumen ini kegiatannya mencari, mengumpulkan tulisan-tulisan kuno, fosil-fosil, arca ya, kayak seperti benda-benda kuno kayak gitu ya. Dan disusunnya juga berdasarkan sistem tertentu juga ya. Yang ketiga, dokumentasi privat. Nah, ini meliputi bidang kearsipan ya. Untuk dokumentasi ini kegiatannya mengumpulkan warkat-warkat ataupun arsip atau surat-surat ya. Surat-surat yang berguna ini juga disimpannya menurut sistem tertentu di mana diperuntukkan agar mudah ditemukan ya. Itu dokumentasi ruang lingkupnya seperti itu ya. Ada 3. Baik, selanjutnya di pertemuan ini kita juga akan membahas terkait dokumen kantor ya. Teman-teman harus tahu untuk dokumen-dokumen kantor yang biasanya ada di perkantoran itu ada surat ya, ada memo, ada laporan, ada LPT ya. LPT ini adalah lembar pesan telepon, email. Ini merupakan dokumen-dokumen kantor ya. Di sini yang akan kita kaji adalah terkait dengan pengertian surat itu seperti apa, terus juga fungsi surat serta jenis-jenis surat itu apa aja ya. Baik, untuk pembahasan pertama kita di dokumen kantor ini kita akan kaji pengertian surat ya. Ada yang udah tahu surat itu apa? Ya, surat adalah lembar kertas yang memuat bahan komunikasi atau informasi yang disampaikan oleh satu pihak kepada pihak yang lain ya. Di sini biasanya baik atas nama pribadi maupun atas nama organisasi ataupun kantor. Nah, ini adalah pengertian dari surat ya. Namun untuk saat ini ya karena berkembangnya teknologi, maka surat itu sudah tidak hanya berbentuk tulisan kayak gitu ya ataupun bentuknya kertas, tetapi sekarang sudah bisa menggunakan handphone, radio, televisi, ataupun menggunakan alat-alat komunikasi lainnya. Karena memang sebenarnya inti dari surat itu adalah kan memberikan informasi ya, memberikan informasi kepada seseorang akan satu hal kayak gitu ya. Baik, selanjutnya kita akan bahas di sini terkait dengan fungsi surat. Nah, untuk fungsi surat itu sendiri di sini ada alat bukti tertulis, alat pengingat, bukti historis, duta organisasi, pedoman, dan yang terakhir fungsi surat adalah sebagai sarana promosi. Baik, untuk fungsi surat yang pertama yaitu sebagai alat bukti tertulis. Nah, di sini maksudnya adalah surat itu dapat dijadikan sebagai bukti tertulis. Jadi, jika terjadi perselisihan antar organisasi atau perusahaan, ya, baik antar orang yang telah mengadakan hubungan surat menyurat, ya. Contohnya seperti apa sih sebagai alat bukti tertulis itu? Ini adalah contohnya surat perjanjian, ya. Yang kedua adalah fungsi surat itu sebagai alat pengingat. Artinya surat itu dapat
gunakan untuk mengetahui hal-hal yang telah lama disepakati atau disetujui bersama. Contohnya seperti apa? Contohnya adalah surat pesanan ataupun surat undangan ya. Jadi surat undangan itu difungsikan sebagai alat pengingat ya, fungsi surat sebagai alat pengingat ya. Yang ketiga yaitu surat juga fungsinya sebagai bukti historis. Artinya, surat itu dapat dijadikan bahan riset atau penelitian untuk mengetahui aktivitas organisasi atau perusahaan di masa lalu ya. Nah, kita contohnya seperti apa? Contohnya adalah bukti-bukti transaksi. Nah, untuk bukti-bukti transaksi itu kan seperti apa ya namanya, cek, bilet giro kayak gitu, terus juga nota-nota gitu, itu kan bisa dilihat ya transaksinya seperti apa kayak gitu kan yang terjadi dalam satu organisasi ataupun perusahaan. Nah, itu fungsi surat sebagai bukti historis. Baik, yang keempat, surat juga bisa berfungsi sebagai duta organisasi. Artinya, surat itu dapat mencerminkan kondisi intern dari suatu organisasi perusahaan. Contohnya seperti apa? Contohnya itu terlihat dari penggunaan bahasa surat ya. Bisa dilihat dari bahasa suratnya, bisa dilihat dari pengetikan suratnya, dilihat dari kerapihan dalam penulisan surat. Nah, itu fungsi surat sebagai duta organisasi ya. Jadi di dalam surat kalau acak-acakan kayak gitu, berarti kan perusahaan itu masih belum baik kayak gitu ya terkait dengan administrasinya. Kalau di surat itu sudah bagus, sudah oke kayak gitu tuh ya, berarti menunjukkan perusahaan ataupun organisasi tersebut itu bagus gitu dalam pengadaan administrasi ataupun surat menyuratnya ya. Baik, yang kelima yaitu surat juga fungsinya sebagai pedoman ya. Artinya surat itu dapat dijadikan pedoman dalam melaksanakan suatu tugas ataupun pekerjaan. Contohnya apa? Contohnya adalah surat tugas, surat keputusan ataupun surat kuasa. Nah, untuk surat-surat tadi ini masuknya kepada fungsi surat sebagai pedoman. Yang terakhir, fungsi dari surat adalah sarana promosi. Artinya, surat itu dapat dijadikan sarana promosi suatu perusahaan. Kenapa? Karena biasanya pada surat resmi itu tercantum kepala surat ya. Di mana kepala surat ini biasanya terkait dengan identitas perusahaan ya. Kepala surat itu kop surat itu ya teman-teman semua. Jadi ketika kita menerima surat kayak gitu kan di atasnya kan ada kop surat ataupun kepala surat tadi. Nah, di situ kan sebenarnya kayak gitu tuh itu ingin memberitahukan sebagai promosi kepada pembaca kayak gitu tuh bahwasanya perusahaan A ataupun ada organisasi A itu ya. Jadi di situ biasanya di kop surat itu tertulis nama perusahaannya apa, logonya seperti apa, alamatnya di mana, sampai nomor telepon ataupun emailnya juga tertera di dalam kop surat tadi ya. Itu adalah fungsi dari surat ya teman-teman, semoga bisa dipahami. Baik, mungkin itu aja pembahasan kita hari ini. Hari ini teman-teman harus paham ruang lingkup dokumentasi itu apa aja, terus pengertian surat itu seperti apa, fungsi surat itu apa aja, dan penjelasan serta contohnya teman-teman harus paham itu ya. Baik, untuk pertemuan berikutnya nanti kita akan bahas terkait dengan jenis-jenis surat ya. Untuk jenis-jenis surat ini ada 6 ya. Ada jenis surat berdasarkan wujudnya, ada jenis surat berdasarkan tujuannya, ada jenis-jenis surat berdasarkan sifat isinya, ada jenis-jenis surat berdasarkan jumlah penerimanya, ada jenis-jenis surat berdasarkan keamanan isinya, dan yang terakhir ada jenis-jenis surat berdasarkan urgensi penyelesaiannya ya. Nanti kita bahas pembahasan jenis-jenis surat ini di pertemuan berikutnya. Terima kasih. Itu aja, kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.